Jadi kita bisa berdosa secara struktural, Nas. Karena kita ada pembiaran di situ. Jangan kita jadi ayam mati di lumbung padi. Saya tidak anti terhadap investasi. Yang saya anti adalah transfer skill terhadap putra-putri di sudut. Artinya skenario ini mau dijalani saja? Bung, ini perlu diskusi yang kedua kali nih. Tidak boleh pertemuan pertama aja nih. Harus pertemuan kedua ini. Selamat datang. Ini mengundang Kakanda berdebar. Jadi ternyata beda mengundang seorang politisi dan pejabat publik. Jadi tensinya juga beda. Saya banyak melihat gambar, cerita yang unik itu. Saya ambil kesimpulan ada dua hal. Ini politisi atau seorang seniman? Kadang nyanyi, main film, situasi yang sama lagi ada dengan sidang. Seperti apa bisa membaurkan kedua talenta ini? Bung Nas, hidup ini diperjalankan. Kadang yang kita pikirkan di luar dari ekspektasi kita. Dia bisa terjadi begitu saja. Tapi sebagai insan, dia harus mengisi terus. Sehingga ruang dan waktu itu dengan sendirinya dia connect terhadap apa yang ada. Kita ini kan lahir, Al-Quran juga bilang, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mesti pasti kita diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Talenta hidup kita ini memang ada yang mengatur, tapi kita yang mencari. Nah, saya mencoba tidak membohongi kata hati dan perilaku saya. Sehingga dia natural dan nothing tulus. Mengalir begitu saya. Ya. Jadi orang itu kadang-kadang bertanya, Ketua DPR ini kadang-kadang muncul dengan ayatnya, di waktu yang dia nyanyi rock and roll, apalagi ada satu pentas, manggung bareng Zaskia Gotik kan. Jadi itu kan gayanya orang bilang, ini memang gaya-gaya rocker kan, angkat kaki itu. Itu direkam oleh publik sebenarnya. Ini gambaran-gambaran lain yang kita temukan dalam perbincangan publik. Artinya memang jarang dengan kapasitas seperti ini. Tidak kita temukan di semua orang kan, Dan? Nas, biasa saja, Nas. Ini bukan muji, tapi itu faktanya ini. Bisa maker, bisa menentukan keputusan sidang, bahkan bisa melakukan pembelaan dengan kuat. Tapi saya lihat sebenarnya ini kan bisa sampai main film ini. Saya merekam ada Lulo. Iya, Malulo ini. Malulo, ya betul. Kenapa bisa sampai ke main film? Kan budaya kita di Sultra ini kan cukup tinggi. Iya. Ada 21 bahasa daerah kita. Ya. Potensi Sultra ini luar biasa. Dan anak-anak muda ini harus di guidance. Dan kemudian juga mereka harus tampil. Dan cita-cita saya sederhana sebenarnya. Sultra ini jangan menjadi tempat persinggahan. Dan Sultra ini jangan dianggap subordinat. Karena potensi anak-anak muda kita dan publik pada umumnya itu luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan untuk kapasitas kompetensi yang mereka miliki. Sama halnya dengan film Malulo. Ya, coba saya buat itu bersama-sama, bermain. Ternyata respon masyarakat itu ada. Nah itu dia kan. Saya cuma membuka kotak Pandora aja. Kuncinya saja. Kuncinya aja, silakan gitu. Kalau yang artis yang lain ya silakan aja. Jadi kita bisa memberikan contoh. Saya mau bilang begini, dalam semua dimensi kehidupan apapun itu oke-oke saja. Ya, jangan karena kita tidak menjadi siapa terus kita tidak bisa berbuat. Gitu. Semua sama kan, sama dan saya kira yang seleksi alam dan kapasitasnya. Saya mau gini, kita jangan jadi ikut-ikutan karena kita masing-masing punya kapasitas potensi. Ya, kalau kita ikut-ikutan, mengikuti dengan market saja pasar. Maka kita nggak mampu untuk menggali potensi. Sama lah, saya kira pengalaman hidup Dinda ini, Nas ini kan pasti sudah. Jadi kan pilihan ini. Nah, ketika kita lakukan itu, ternyata respon masyarakat ratusan ribu yang nonton ya. Luar biasa dia jadi digemari gitu. Karena itu kan film pertama yang menggunakan bahasa lokal kan. Iya. Dan itu kan sentimennya memang betul-betul kita jadinya.
Artinya orang melihat ini ada peran yang sebenarnya jarang kita temukan kan. Iya. Artinya kan kalau gambar umum tanda kutip Iya. politisi ya kan dia dengan kepentingan dia terpilih atau kemudian kepentingan dia dengan konstituennya. Ini kan ada gambaran beda. Kita bisa lihat pada satu waktu menjadi seorang politisi. Dan bukan politisi kalau yang boleh dibilang kebanyakan kan. Tapi punya sesuatu yang orang pada akhirnya melihat. Ketua DPR kita ternyata bisa nyanyi, bisa main film, bisa bikin keputusan di sidang. Nah ini yang jarang kita temukan. Bikin sebuah karakter ini memang ditempa oleh pengalaman hidup atau memang mau membaur dengan cara begitu kan? Maksudnya ingin menampilkan seperti itu, citranya gitu. Selalu mencoba. Terhadap hal yang baru. Mencoba. Jadi saya kira kita hidup ini kan merdeka. Ya. Jadi membangun sebuah kemerdekaan, dari merdeka cara berpikir, merdeka dalam bertindak. Cuma dalam Islam itu seperti syora ya, kebebasan yang ada batasnya. Silakan Anda seperti ikan di kolamnya, kalau keluar. Jadi ada batasan-batasannya dan saya kira ini potensi bisa kita gali. Saya juga nggak merasa hebat, nggak merasa seperti bagaimana. Cuma saya seperti tadi yang kita awali diskusi kita ini, apakah talenta atau apa? Silakan publik aja yang menjawab seperti apa gitu. Kan agak susah untuk saya menganalisis seperti itu. Tapi saya selalu fokus terhadap setiap aktivitas gitu. Saya fokus dan saya hargai itu dan kemudian saya coba untuk totalitas sehingga Dalam melakukan ini. ya lakukan itu sehingga saya bisa lihat bahwa biar anak-anak muda publik masa dia bisa saya nggak bisa gitu loh, di antitesis saja dibalik. Jadi kalian juga bisa, lebih bisa daripada saya gitu. Karena saya siapkan sebuah pertanyaan dan ini saya mengulik beberapa kasus. Ada apa dengan lagu Bento? Saya lihat live show-nya, iya. Saya lihat di Saskia Gotik, iya. Kadang-kadang di tempat-tempat lain juga ya. Ada kisah menarik dengan lagu Bento ini. Saya juga itu satu sampel aja, contoh soal dari sebuah bento. Sebenarnya lebih banyak, lebih besar lagi yang mungkin saya perbuat yang tidak terpublikasi, Bu. Iya. Bento itu hanya sekedar Simbolik atau apa? simbolik untuk mengatakan bahwa ada sebuah kegiatan atau aktivitas orang ada sudah ini hitam putih kan kita tinggal pilih. Jadi hidup ini kan pilihan, gitu loh. Ya, hidup ini pilihan. Tidak serta merta kita mengungkapkan bahwa inilah sosok yang tidak ada duanya, enggak. Tapi ini kan pilihan. Anda mau bagus silahkan. Kalau Anda misalnya mau sukses ya harus Anda geluti kesuksesan itu. Anda mahasiswa ya harus baca buku 3 buku 1 hari, ngatur dengan baik begitu. Kemudian manajemennya, ikut organisasi dan seterusnya. Sama juga dengan misalnya ketika kita menyanyi, ya karena itu aja yang saya kira publik juga menginginkan itu, jadi saya nyanyikan itu aja. Rocker masalahnya. Tidak, nas biasa aja. Itu sesuatu yang menarik sebenarnya. Kita melihat sebenarnya ini bukan dalam rangka memuji karena dalang tidak, tapi karena memang ini bukan sesuatu yang tiba-tiba instan hari ini. Ada perjalanan ini. Disitulah kehebatan Anda. Mempertanyakan sesuatu di luar dari skenario yang kita bertemu hari malam ini. Memang kita mengulik Anda. Jadi tipikal politisi kita kan standar saja ini sebenarnya. Artinya tidak merendahkan yang bukan. Tapi kita melihat ada varian-varian. Di Kanda itu kita bilang ini sesuatu yang komprehensif. Di talenta ada, film jadi, lagu apa lagi. Dan kemarin ketika saya maju caleg, saya nggak pakai baleho. Stiker aja. Stiker. Saya coba dibantu beberapa orang dan bisa lolos lebih daripada 3 kali. Sedangkan lagu jangan sampai 3 kali. Saya juga heran. Orang melakukan hal yang sama, kok saya lolos terus? Pasti juga Anas melihat ini orang ini apa kelebihannya. Biasa saja, sama saja. Gitu. Jadi Tapi unik kan? 6 kursi diperebutkan, 72 caleg, 12 partai politik kan. Benar. Di dapil yang sama. Gitu. Lolos saja terus. Tapi saya rasa ini bukan cuma garis tangan. Harus ada ikhtiar mungkin. Ada setiap upaya. Ada sentuhan kita sebagai manusia. Kalau garis tangan itu adalah akhir dari sebuah perjuangan kerja keras. Kalau kau sudah punya kerja keras, bersungguh-sungguh, memohon kepada Allah, Allah pun mengatakan, ud'u'ni astajib lakum. Mintalah aku akan kabulkan. Tapi bukan kepada permintaan yang Allah kabulkan.
Setiap kita minta, Allah tidak akan mengabulkan permintaan kita, tapi Allah akan mengabulkan kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan? Apa yang kita butuhkan. Kita ingin banyak, belum tentu dikasih nih. Dan jangan kita judge Tuhan. Dia akan memberi. Jangan kita judge Tuhan. Tuhan akan menentukan pada saat yang tepat untuk kamu. Kadang-kadang kita minta, udah protes. Oh iya, Tidak dikasih lah, dan apalah. Tidak bisa kita berdagang sama Tuhan. Kanda, ngobrol tentang PAN ini. PAN ini tidak pernah bisa dipisahkan dengan Kakanda. Bahkan dari dalam deklarasi 98 itu kan sekretaris. Dalam deklarasi 98, saya sekretaris persiapan deklarasi. Ketuanya Arbapa Beruka. Pak Arwat, kan? Pak Arbapa Beruka saya. Jadi kita nggak banyak orang itu. Itu kan masih baru kan? Baru, dan kita berusia waktu itu Danas umur 25, mau jalan 26. Di saya baru Ya, semester berapa? 98, semester 2 Pak. 98 itu. Pak Nur Alam ya beda 3 tahun, 28 lah. Nah itu dia. Ya. Jadi anak-anak muda semua yang dikucilkan, yang tidak dianggap apa-apa. Hari ini Kita bisa berbuat 16 tahun setelah itu. Kita bisa. Jadi kalau kita fokus dan niat baik, hilangkan. Nggak usah pikirkan orang misalnya menghardik kamu apa, nggak usah. Kita fokus saja. Yang penting kita lakukan ini tujuannya kan tercapai. istiqamah dan konsisten. Istiqamah, saya kira gitu. Konsisten. Artinya kan kalau pilihan-pilihan partai baru kan kadang-kadang kita mikir-mikir ini. Belum tentu lolos. Tapi ingat, bukan cuma lolos juga, godaannya besar untuk pindah. Dan kadang-kadang ketika kita ingin mencapai suatu kesuksesan, godaan itu besar untuk kita pindah, seolah-olah itu akan lebih baik kalau kita hijrah dengan tidak. Yeah. Ternyata yang membuat kita sukses itu adalah konsistensi kita. Dan karena kan sampai hari ini baju tetap biru. Harus dong. Belum pernah lagu-lagu. Iyalah. Saya kira gitu. Kalau kita ikan ya ikan batu lah, warna biru-biru kan. Ya kan ukurannya kan sampai kita kongresnya di sini Pan. Ya siap. 2020 kemarin. Ya, betul. Sampai bisa ke Kendari ini seperti apa perjuangannya? Berat perjuangannya, dan setelah selesai acara itu, kalau akan diadakan kongres saya angkat tangan aja. Karena modal saya nekat. Ya. Nekat. Anda bisa bayangkan mendatangkan 22.000 orang. Benar. 415 kabupaten kota, 34 provinsi, ribuan anggota DPR, semua simpatisan mublek di kota Kendari. Iya. Ya, melewati Jakarta, melewati Surabaya, melewati Makassar. Iya. Masuk di sini dengan sarana prasarana yang saya bisa yakinkan bahwa kita siap. Di tengah ada juga yang memberikan motivasi dalam tanda kutip. Saya anggap itu tantangan dan spirit bagi saya untuk sukses gitu. Seorang senior yang sangat terkenal kan untuk kita. Saya kira itu meragukan. Sebenarnya ucapan dengan hatinya beda. Oh begitu. Iya. Berarti itu tantangan balik sebenarnya. Tantangan. Saya pikir ini kan kongres kelima, Pak. Mohon maaf ya. Partai Amanat Nasional yang kelima kita adakan di sini. Ya. Orang gue juga nggak masuk akal. Tapi saya begitu kita adakan, maka Sultra semakin dikenal. Benar. Begitu diadakan, penghelatan nasional semakin banyak. Begitu kita adakan, multiplier efeknya luar biasa, terutama di sektor-sektor ekonomi. Ya, rumah makan, hotel, semua berdampak. Dampak. Dan uniknya 1 bulan setelah itu baru kita COVID kan. Itu dia. Syukur. Sebelum COVID. Waduh, luar biasa itu pelaksanaannya itu. Dan itu saya macam entry kan. Bayangkan kalau kita adakan 5 tahun sekali, maka dia kalau Sultra dapat yang ke-34, maka kurang lebih 150 tahun. Ya kita harus buat sejarah, Nas. Ya, kita bisa pernah buat di Sultra. Makanya kita harus kompak di Sultra. Perbedaan boleh sebagai pelangi ya. Tapi cita-cita luhur kita untuk membangun dan mengembangkan Sultra menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan memang tanda kutip butuh orang-orang yang nekat untuk lakukan ini. Saya kira begitu. Gimana kan? Nanti PAN ini seperti apa ke depannya kita? Maksudnya? 2024 sudah siap belum ini? Siap apa? 2024 kita pileg dan pilkada? Ya, kita partai ini sudah teruji, mohon maaf, sudah teruji dan konsolidasinya jalan. Ya. Dan kita tidak membiasakan kemewahan. Jadi partai ini yang harus kita sentuh adalah cara berpikirnya, tindakannya, konsolidasinya, dan dia harus membangun rasa memiliki untuk bagaimana sebuah kader itu dicintai dan
disayangi oleh rakyat. Caranya apa? Daulat rakyat itu harus ditahu. Problematikanya apa? Permasalahannya apa? Satu. Kedua, banyak tokoh. Tapi tokoh yang kita butuhkan adalah tokoh yang mumpuni, yang bisa diterima di semua lapisan masyarakat. Dan memahami Dan keinginan masyarakat. Dan PAN itu nggak terlalu banyak tokoh-tokoh yang hebat-hebat begitu. Biasa-biasa saja. Ya samalah Dehaloleo Institute lah. Gitu lah. Ya kan dia punya waktu tahapan-tahapan gitu. Belajar belajar. Ya, saya kira begitu dan kemudian dia bisa berjalan. Sekarang kita kan ada 2.200 desa ya, 220 kecamatan. Di 15 kabupaten, 2 kota, coba kita semua penetrasi dan kita sudah lakukan terus. Dan kita lebih bagus satu perbuatan daripada 1000 nasihat. Lebih baik kita buktikan saja. Anda bisa lihat misalnya PAN akan terpuruk di 2019 kemarin, provinsi. Tidak akan ada lagi. Gitu. Tapi Anda bisa lihat. Dengan kekompakan yang kita miliki, semangat kader-kader Partai Amanat Nasional, mulai dari ranting, ya sampai di tingkat DPW-nya, kita bisa memberikan. Bahwa terjadi dinamika itulah Partai Amanat Nasional. Tapi ya kita sudah terbiasa dengan itu. Dan ada satu lagi kita PAN, terbiasa mengerjakan sesuatu tidak lebih dari 10 hari. Jadi ada keputusan-keputusan yang kita lakukan, misalnya ada acara di Sultra yang dari pusat, itu cuma 7 hari. Itu di dalam Kongres PAN itu 12 hari, Bung. Dikerjakan. Jadi kok 12. Untuk dipastikan bahwa oke, Sultra menjadi tuan rumah. 12 hari. Itu tidur saya nggak teratur lagi, tapi semangat. Ada pun lempar-lempar kursi itu untuk menandakan bagaimana Sultra semakin dikenal aja, ya kan? Kalau lempar kursi dia tagline-nya setiap iklan kan mahal, Nas. Ya biar Sultra Kendari semakin dikenal. Dengan cara yang sedikit berbeda. Ya, sedikit berbeda. Tapi ya kita harus begitu. Bahkan sebenarnya kemarin itu saya pun termasuk orang yang agak underestimate sebenarnya. Pasti. Karena kita kan ada peristiwa hukum yang lebih dulu melanda PAN saat itu kan. Ya. Nah itu yang kita bilang bahwa ini nanti pelimpahan kepada next-nya, ini kan bebannya agak berbeda. Iya. Tapi ternyata juga tidak berpengaruh besar terhadap struktur, artinya keberhasilan di PAN, di DPR, daerah, terus provinsi juga gitu ya. Itu seperti apa dinamikanya dan kemudian bisa eksis begitu, Pak Anda buat apa sebenarnya? Saya coba merangkul semua, ya, bahwa there is no road to demokrasi, demokrasi is the road. Nggak ada jalan untuk mencapai demokrasi kecuali dengan jalannya sendiri. Ya, kita boleh berbeda, ya, tetapi ketika menentukan sebuah acara untuk penghelatan kita, nggak boleh kita sampai terpasung terhadap konflik-konflik terus. Harus mengikuti mekanisme, agenda-agenda itu harus bisa berjalan. Nah, di PAN seperti itu, jadi perekrutan, fasilitas sarana, hotel, apa semua, ya kita buat saja. Bahkan yang kemarin sebenarnya keraguan saya adalah bagaimana dengan pesawat armada. Karena kita kan penerbangan ini, ya ternyata masing-masing tim sukses menyediakan pesawat kan. Jadi kita sudah pikirkan seperti itu. Jadi saya kira ini sebuah sejarah, Nas. Ya, dan ini catatan besar karena kan Kongres sebuah partai besar kan di Sultra juga kan? Dari Bali langsung ke Kendari kan? Kendari. Pertama Jogja, kemudian Semarang, kemudian Batam, kemudian Bali, Sultra. Nah ini harus nanti teman-teman atau partai-partai lain ya bisa buat seperti ini. Ya, sehingga Sultra kota Kendari kita harus persiapkan betul. Jadi kesiapan ya, jadi pesta demokrasi perbedaan partai silakan, tapi ada saatnya kita saling kompetitif. Itu ada saatnya kita juga berkumpul. Tapi butuh waktu panjang untuk butuh waktu panjang dan yang mengurusnya cuma 8 orang, Bung. 8 orang saja, yang lainnya kan sub dari kegiatan itu dan saya pimpin langsung. Ya, alhamdulillah bisa publik lihat kan. Jarang ada yang bisa sama kan. Saya kira begitu. Pak, ada teman-teman ketua partai politik, anggota DPR, dia bilang, Bung, excellent, amazing gitu. Nah itu prestasi yang kalau untuk ukuran kita Sulawesi Tenggara, kita butuh momentum untuk mengulang yang peristiwa yang sama itu dia. Artinya butuh peristiwa lah gitu dia. Kakanda,
dengan semua dinamika di PAN, finally ini, Yes. hari ini kita melihat ada Ketua DPRD Sultra belak-belakan menyatakan diri calon gubernur ini. Ini. Di acara YN ini. Iya. Sudah siap? Saya punya impian. Sultra ini adalah Zamrud Khatulistiwa. Sekeping surga yang diletakkan di Sultra ini. Luar biasa potensi kita. Hari ini Sumber daya kita alam kita. Ya, potensi kelautan kita. Ya. 66% laut. Benar. Sisanya daratan. 39% potensi laut. Yang tergarap baru 10%. Dan ada cita-cita saya, Bung. Membangun energi dunia di Sultra. Dalam konsep, Baterai kan dipakai. Mobil pakai. Kenapa kita tidak mengelola dengan baik? kita punya di Sultra. Kita punya tambang. Oh Kenapa kita tidak kelola dengan baik? Itu salah satu contoh. Kita harus kelola dengan baik. Jadi bukan persoalan saya ambisi, tidak. Saya punya cita-cita. iya. Ya, pasti. Ya, saja, mahasiswanya 52.000 orang. Setiap tahun paling cantik yang tamat wisuda 5.000 itu sudah paling cantik loh. Yang diterima di angkatan kerja paling cantik kita hitung 1.000 orang. Ada 4.000 yang nggak keterima. 10 tahun 40.000 mau dikemanakan. Ini anak-anak hebat semua ini. Kita harus Mau cita-cita dibawa kemana seperti kan ini? Lapangan pekerjaan sebenarnya. dengan perubahan iklim seperti begini. Dengan pola ini harus di guidance ini. Apalagi ke depan kita kendaraannya kan sudah mulai ke listrik. Ya. Baterai. Kenapa harus dibangun di luar? Dengan keuntungan 7-11%. Kenapa enggak di sini? One stop service. Artinya Sultra bisa dengan ini. Saya yakin itulah yang membuat saya terpatri semangat saya. Kita ini orang Sultra. Sumber daya alam kita kuat. Tapi yang kurang adalah sumber daya manusianya. Terhadap pengelolaan sumber daya alam kita. Waktu belum terlambat. Banyak negara lain tidak ada sumber daya alamnya. Tapi sumber daya manusianya. Sumber daya alam kita kuat. 5-10 tahun itu bisa kita kejar? Bisa. Dengan teamwork yang bagus. Networking yang jalan. Iya. Dengan the right man and the right place. Penempatan orang yang tepat. Kita kelola dengan baik. Kita duduk bersama. Pusat daerah. Kewenangan kita, sumber daya kita kelola. Jangan main sendiri. Harus kolaborasi. Harus kolaborasi. Dan harus kita tempatkan betul untuk anak-anak kita ini. Jangan kita jadi ayam mati di lumbung padi. Saya tidak anti terhadap investasi. Yang saya anti adalah transfer skill terhadap putra-putri di sudut. Jadi ada perubahan. Ada perubahan. Dengan UMR 2,2 juta. Apa yang bisa diharapkan? Iya. Masa kita jadi kuli di bangsa kita sendiri? Anda bisa setarik nanti dengan potensi yang Anda miliki. Tapi kita bersama-sama. Jadi bukan saya siap atau siap. Saya serahkan kepada rakyat untuk ini. Bahwa Anda mau ingin jadi gubernur seperti apa? Seperti itu. Ya. Sehingga kita betul-betul punya cara, punya strategi, punya kekompakan, dan apa betul-betul kebutuhan dari masyarakat kita. Masalah jalan itu sudah menjadi kewajiban. Dari Ya, pemerintah. di demo atau tidak di demo, jalan harus ala. Tapi harus ada out of the box. Harus keluar pemikirannya untuk menjadikan Sultra terdepan dengan konsep yang ada. Dengan Nah, melibatkan ini kan- orang-orang Sultra kan banyak hebat. Iya. Nas, cerdas semua, hebat. Cuma ini seperti tulang berserakan. Kita bersatulah. Kita lihat. Kalau sampai Sultra kita terkelola, mau jadi apa kita 10-15 tahun ke depan, 20 tahun. Apalagi dengan potensi besar ini. Kan? Potensi besar akan habis ketika punah, kita tidak persiapkan pengelolaan yang baik, tata kelola yang benar. Mau jadi apa? Dalam pandangan Kakanda, sekarang ini sudah dipersiapkan untuk kita atau seperti apa kan? Prosesnya ini, persiapan seperti yang kita sampaikan. Kita harus bermain dengan Jangan bertanya menjebak, Mas. artinya kan sekarang kita lihat steppingnya, Setiap pemimpin punya style. punya gaya sendiri, Dan tidak ada pemimpin berkata, kalau saya jadi pemimpin, saya akan hancurkan negeri. Nggak bisa. pastilah. Pasti dia mau terbaik. Bahwa perjalanannya terbaik atau tidak, kita serahkan kepada rakyat untuk menentukan. Daulat itu ada di situ. Ya, inna malu biniat. Kita niat betul ya, kalau kita bangun Sultra ini. Kita atur dengan baik.
potensi perikanan. Masa 39% baru 10%? Iya. Sementara angka kemiskinan kita 10,2. Ada apa ini? Di mana yang salah? Artinya ke depan ini perlu ditingkatkan lagi. Tingkatkan modalnya. lagi. Artinya kalau ketika konsepnya out of the box, sekarang ini belum menyelesaikan masalah-masalah yang kita bilang angkatan kerja yang belum tersedia lapangan pekerjaan, potensi kita yang belum tergarap. Dengan niat seperti ini, seberapa siap seorang Abdul Rahman Saleh untuk memikul beban? 2 bulan yang lalu, kita menghibahkan tanah kepada BLK 4,6 hektar. BLK, Balai Latihan Tenaga Kerja. Visinya adalah, selama ini dia cuma perbengkelan, tata rias pengantin, salon. Yang standar sebenarnya. Yang standar. Nggak bisa begitu. Harus ada BLK internasional. Alat-alat berat seperti doser, loader, katakanlah begitu, dan mekanik-mekanik yang lain itu harus didatangkan, dibuat seperti di Cikarang. Sehingga apa? Itu tadi sejak awal saya bilang transfer skill. Anak-anak kita itu bisa jadi mekanik dididik di situ, bisa dia jadi driver alat-alat berat. Gajinya dari 2,2 juta, dia mekanik 8 juta. Bawa loader bisa 15, bisa naik ke situ. Ada pola tambah. Ada. Jadi perusahaan-perusahaan ini kita nggak anti, tapi kita mau transfer skill, masa jadi buruh terus. Padahal kita yang punya sumber daya. Jadi kita bisa berdosa secara struktural, Nas. Karena kita ada pembiaran di situ. Tunggu dulu. Berdosa secara struktural. Iya. Jangan seperti itu. Sehingga kita bisa mengkritik orang. Kakanda, sekiranya rakyat Sultra memberikan dukungan, apa kriteria pasangan kita? Mau pilih daratan-daratan atau mau pilih kepulauan tokohnya? Yang pertama, bagi saya, visi kita untuk membangun Sultra seperti apa? Kemudian target kerja kita, ya, Sultra ini seperti apa? Mau dibawa kemana? Konsepnya dulu. Konsepnya dulu, setelah itu baru kita lihat, ya. Karena ini kan perpaduan, ya, perpaduan untuk kolaborasi yang baik, gitu loh. Dan saya nggak fanatik terhadap siapa kepada siapa. Biarkan saja waktu yang melihat dengan kondisi yang ada, tapi kita sudah ada patronnya gitu. Sudah jelas kriteria-kriteria yang kita miliki. Kemudian Sultra ini harus kita bangun keberagaman. Pelangi yang indah di Sultra ini karena keberagaman. Kita tidak boleh fanatik terhadap satu golongan. Semua golongan kita harus, karena putra-putri terbaik kita. Karena dia akan dibaluti dengan namanya Sulawesi Tenggara. Kalau pilihan itu berada di tepian, nggak ada masalah. Kalau pilihan itu berada di pusaran, nggak ada masalah. Karena yang kita inginkan adalah bagaimana meyakinkan kepada rakyat. Karena rakyat menginginkan sesuatu impian, harapan untuk Sultra seperti apa. Dari situ mungkin saja bisa terwakili keinginan mayoritas rakyat Sulawesi Tenggara. Sehingga perpaduan ini nanti dilihat bukan hanya sekedar pasangan, bukan hanya sekedar pemikiran yang dangkal, melihat dari mana asalmu, tapi lebih kepada bagaimana Sultra ini bisa lebih baik. Visinya dulu yang akan dikolaborasikan. Iya, saya kira gitu. Kemudian figurnya. Dan kita harapkan memang perpaduan figur itu dengan sendirinya nanti dia akan muncul gitu. Ya, jadi kita nggak statis dalam melihat ini. Harus ada dinamis, progresif, tapi objektif, penuh kekerabatan, dan yang terlebih penting adalah satunya kata dengan perbuatan, dengan hati yang sama untuk berjalan. Gitu. Saya menyimak sebuah kalimat dari Kakanda tentang pasangan. Itu lebih mengedepankan hati berurusan perut.
Apa makna di balik urusan ini? Oh ya. Rakyat ini harus dibangunkan. Mereka harus cerdas. Mereka lebih memilih. Dan paradigma kita udah mulai berubah, Bung. Bukan lagi paradigma pragmatis. Sekarang sudah mulai ada perubahan jadi paradigma yang rasional. Nah, kerasionalan itu ya harus kita yakinkan tentang program-program yang akan kita lakukan. Dari 15 kabupaten 2 kota. Mesti ada satu kabupaten yang primadona terhadap programnya itu. Ya, kita nggak usah muluk-muluk. Tetapi dengan program itu paling tidak bisa memberikan manfaat yang besar kepada rakyat. Nah, dari situ nanti akan muncul sosok. Karena kemenangan sejati adalah kemenangan ketika menentukan pasangan yang sama untuk visi yang dibutuhkan oleh Sulawesi Tenggara. Itu kemenangan, ya. Tapi kalau pertandingan, ya sebelum the party is over, ya menang kalah. Tapi coba kita bangunkan, karena ini adalah pendidikan politik juga kepada masyarakat. Dan saya harap nanti dengan waktu yang ada, ya setelah tentunya kita pada akhirnya melihat elektabilitas seperti apa, baru kita. Dan pasangan bagi kita itu adalah bagaimana yang diinginkan oleh masyarakat, Bung. Gitu. Tentu nanti ada mekanisme survei dan berbagai pandangan lain. Pasti. Ini masih ada sekitar kurang lebih 2 tahun Kakanda. Ya. Untuk posisi hari ini, selain isu yang kita sebutkan tadi, arah Kakanda ini sebenarnya lebih kemana? Mau ke arah kepemimpinan di Sultra atau masih mau jadi representatif masyarakat di legislatif? Hari ini kita bicara. Saya sudah pernah ke DPRD kota. Ya. Saya pernah DPR provinsi. 2 periode lagi. Pernah ketua 2 kali. Ya. Ada yang bertanya kepada saya dalam canda, Pak Ketua masih mau di DPR? Apa nggak capek? Capek saya. Apa nggak jenuh? Jenuh. Secara positif. Terus mau kemana? Saya mau jadi gubernur. That's it. Ini iramanya kan kalau kita bilang pasti ada anti klimaks. Kakanda itu menurut saya pasti senang dengan tantangan baru. Pilgub ini sebenarnya keniscayaan yang harus Kakanda rebut. Kita bersiap dengan itu atau masih harus menjalani rutinitas harian, memperjuangkan aspirasi rakyat? Sampai sekarang saya masih ketua DPR. Ya. Biarkan rakyat akan berbicara untuk melihat responsifnya seperti apa. Itu kan Kakanda mesti tunjukkan. Dan kita sudah mulai turun. Dan kadang-kadang orang cuma melihat yang tersurat saja. Dia nggak melihat tersirat. Nanti juga Anas pasti lihat tuh. Kapan waktu yang tepat. Moment and trust. Benar. Gitu. Nah, kita sudah lihat. Ini kunjungan terus ini. Dapil 3, Dapil 4, Dapil 1. Sambil menyelam minum air. Atau memang begini caranya pendekatannya? Masing-masing orang punya cara kan. Masing-masing orang punya cara. Benar. Dan itu biarkan. Dan ini kawan-kawan yang memajukan kawan-kawan semua. Ya. Sahabat-sahabat saya semua. Biarkan aja. Dia sudah bagus untuk kompetisi yang fair. Itu kita fair play aja. Ya. Fair play aja untuk turun. Ya, silakan saja. Tapi jangan kamu jadi pemimpin. Kau baluti dirimu dengan kebencian terhadap yang lain. Tidak bisa. Karena kepemimpinan itu adalah kulillahumma malikal tuti mulka mantasa. Watan sama mantasa. Watu izu mantasa. Watu zilu mantasa. Biadika lahirina kalakulis yang kadir. Sudah ditentukan. Sudah dicarakan. Lakukan dengan cara. Kalau kamu lakukan dengan baik. Dengan cara yang benar. Pasti ujungnya juga akan baik. Hasilnya juga baik. Bagus. Artinya bahwa itu nanti terjadi seperti apa. Jangan pernah kau sandarkan dirimu dengan kegelisahan dan kesusahan. Biarkan titian hidupmu Tuhan yang atur. Kamu harus berusaha saja. Kerja keras. Artinya skenario ini mau dijalani saja. Bung. Ini perlu diskusi yang kedua kalinya. Tidak boleh pertemuan pertama aja nih. Harus pertemuan kedua ini. Ya, karena seperti itu. Jadi silakan dengan berbagai cara beragam. Ya, seperti musik jazz begitu, pergerakan masing-masing, biar rakyat tahu. Ini kan kawan-kawan kita semua. Jadi buatlah yang seperti bergairah gitu. Karena demokrasi yang meriah gitu, bukan menjadi demokrasi yang ersat yang ketakutan begitu, nggak usah. Buat demokrasi yang bagus. Silakan masyarakat memilih kita. Ya,
Sultra ini kan cukup luas. Silakan. Ya. Kita saatnya bertarung terhadap gagasan dan meyakinkan kepada masyarakat. Dan pada akhirnya nanti indah pada waktunya. Luar biasa kata-katanya. Saya ingat jadinya kisah manis-manis manja grup. Oh iya. Ini strateginya ini tarik ulur ini. Tapi insya Allah kita akan menjalani waktu. Siap. Mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk kita bertemu lagi. Iya. Kita akan jaga kesehatan. Makasih. Kita akan banyak mengulik lebih jauh dan lebih dalam. Ya. Sebagaimana persiapan PAN di konsolidasi 2024 ini. Ya. Siapa yang akan didorong dan siapa-siapa saja akan ditelurkan. Ya. Terima kasih, ini penghargaan bagi kami semua Kakanda. Makasih, Dinda. Nanti kita ketemu di kesempatan yang berbeda lagi dengan bahasan utama politik. Terima kasih. Kita terus